Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Gonzalez Torus dengan NIM akhirnya 033 dari kelompok 4 pada tutorial statistika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas minggu dari shift yang kedua dan menjelaskan mengenai jawaban dari study case yang diberikan di modul yang ketiga, yaitu korelasi dan regresi. Yang mana study case-nya yaitu adalah seorang peneliti kesehatan yang menganalisis hubungan antara jumlah langkah kaki harian dengan kadar kebugaran tubuh melalui skala 1-100 dan diperoleh data dari 10 responden melalui tabel sebagai berikut. Yang mana di sini ada variabel X yang didefinisikan yaitu langkah kaki dan variabel Y yaitu skor kebugaran. Kemudian kita diminta untuk menghitung koefisien korelasi yang didapatkan dan menjelaskan interpretasinya. Kemudian menentukan persamaan regresi dan menjelaskan maksud dari persamaan tersebut dan membuat scatter plot dari data dan menjelaskan pola yang terbentuk serta menjelaskan hubungan antara kedua variabel yaitu langkah kaki dan skor kebugaran berdasarkan hasil analisis. Yang mana untuk study case ini kita bisa selesaikan menggunakan software RStudio. Namun sebelum itu kita perlu untuk memasukkan data dari soal ke dalam format Excel. Yang di sini saya sudah untuk memasukkannya dan kita membuat folder yang sama untuk nanti akan dibuat seperti project seperti ini. Namun sebelum ini saya hapus dulu. Kemudian ini untuk foldernya udah berisikan file Excel. Kemudian kita hanya perlu membuat new project di RStudio-nya dengan cara mengklik file new project. Ini kita download save aja. Kemudian kita tunggu, nanti kita pilih existing directory. Kemudian kita pilih folder yang tadi berisikan dari file Excel tersebut, yaitu yang ini. Nah, jika sudah kita klik open, kemudian kita create project. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini udah terbuat tuh project ya, yaitu tugas minggu modul 3 NIM. Kemudian untuk cara mengecek apa sudah di dalam satu folder atau enggak, itu di sini ada data yang tadi berisikan data dari soal, dan ini kita bisa close. Kemudian kita membuat lembar kerja baru dengan menekan Ctrl Shift N. Kemudian kita akan memasukkan sintaks-sintaks untuk menjawab setiap pertanyaan dari soal atau study case tersebut. Yang mana pertama kita perlu menginstal dan mengaktifkan package. Namun karena saya sudah pernah menginstal package, maka saya hanya perlu mengaktifkannya. Yang mana tujuannya ini untuk membaca dari file Excel serta nanti bisa menginput data-data dari file Excel ini ke dalam software RStudio. Dan untuk menginput datanya kita gunakan sintaks menginput read Excel tersebut dengan nama file itu data_xlsx. Di sheet yang pertama kita input dalam variabel soal. Nah, nanti di sini akan muncul nih untuk data-data dari soal, dan apabila kita buka maka datanya akan sama persis dari soal yang kita simpan di dalam file Excel tersebut. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan bagian A, yaitu menghitung koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi sendiri itu adalah suatu ukuran untuk menggambarkan dari hubungan atau keterkaitan antara dua variabel melalui rentang dari -1 sampai 1. Yang mana untuk sintaksnya itu kita akan membuat data frame soal, kemudian kita mendefinisikan variabel X sebagai langkah kaki dan variabel Y itu sebagai skor kebugaran. Dan kita akan mencari nilai korelasi serta mencari korelasi tesnya atau core test dengan sintaks sebagai berikut. Jika sudah kita Ctrl Enter, maka di sini akan didapatkan dari nilai korelasinya itu sebesar 0,9967986. Yang mana dari rentang -1 sampai 1, nilai ini mendekati 1. Berarti menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Hubungan positif itu apa? Artinya hubungan tersebut bersifat linear antara kedua variabel yang ingin kita analisis. Kemudian semakin di sini juga tertera untuk T hitungnya atau nilai T-nya itu sebesar 35,263. Yang mana untuk nilai ini untuk menguji apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak, dan melalui DF atau derajat kebebasan sama dengan 8 itu nilai T-nya ini sangat besar, yang berarti mendukung adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Dan nilai DF ini didapat dari mana? Didapat dari banyaknya data yang kita
peroleh dikurangi dengan 2. Kemudian di sini ada p-value yaitu 4,578 M-10 atau 4,578 kali 10 pangkat min 10. Yang mana p-value ini jauh berada di bawah taraf signifikansi umum yaitu sebesar 0,05. Yang menandakan bahwa terdapat hubungan signifikan yang kuat secara statistik antara hubungan dari dua variabel ini, baik variabel x ke y. Dan hubungan ini benar-benar berdasarkan dari data yang mana baik dari nilai t hingga p-value ini sama-sama menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan. Kemudian di sini juga ada dari confidence interval 95%, yaitu rentangnya itu berada dalam 0,9859902 sampai 0,9992715, yang berarti dengan tingkat kepercayaan 95%, makanya nilai korelasi itu tuh berada dalam rentang berikut, yang mana dalam rentang ini aja itu menunjukkan bahwa nilai korelasinya itu tuh masih sangat tinggi, dan ini semakin memperkuat bahwa hubungan dari kedua variabel tersebut benar-benar positif atau linear dan sangat kuat. Kemudian kita lanjut ke membuat model regresi linear sederhana melalui sintaks berikut, dan kita bisa menambahkan garis regresi agar memperjelas dari pola yang terbentuk dari scatter plotnya ini. Dan kita menggunakan sintaks LM atau linear model. Untuk garis regresi ini nanti aja, ternyata kita perlu mencari persamaan model terlebih dahulu aja. Yang mana sintaks LM itu linear model, dan di sini dapat dari koefisiennya itu ada intercept yaitu sebesar 38,04089 0,0489, yang mana nilai ini menandakan ukuran awal apabila si responden tersebut tidak berjalan sama sekali, dalam artian saat si responden itu memiliki langkah kaki sama dengan 0, maka skor kebugaran awalnya itu adalah sebesar 38,040489 ini. Kemudian di sini juga ada x_033 yang mana ini merupakan koefisien regresi atau tingkat kemiringan dari si regresi itu, yang mana nilai itu adalah 0,005505, yang menunjukkan bahwa setiap penambahan dari satu langkah kaki maka dia akan meningkatkan dari skor kebugaran awal yaitu sebesar 38,040449 ditambah dengan 0,005505 ini. Yang mana dalam model matematisnya itu apabila dituliskan maka dia akan Y sama dengan 38,040489 ditambah 0,005505X. Itu untuk model matematisnya. Kemudian kita akan membuat scatter plot dan membuat garis regresinya untuk menjelaskan pola yang dibuat dari data yang kita miliki. Yang mana ini sintaksnya, dan kita menggunakan sintaks plot dengan main atau kepala scatter plot itu adalah skor kebugaran versus langkah kaki, dengan label X itu adalah langkah kaki dan Y labelnya itu adalah skor kebugaran. Dan sini ada garis regresi dengan menggunakan upline dari model regresi linear sederhana dengan warna garisnya itu adalah merah. Dan di sini untuk tampilan dari scatter plotnya. Nah, dari gambar ini maka dihasilkan pola linear positif dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, yang mana titik-titik ini menjelaskan dari hubungan antara setiap pertambahan langkah kaki terhadap pertambahan dari skor kebugaran, yang mana titik-titik ini juga bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menandakan hubungannya itu linear positif. Kemudian di sini juga terlihat bahwa setiap titik-titik ini mendekati dari garis regresinya, sehingga tidak ada penyimpangan besar dari garis regresi terhadap titik-titik yang dibuat oleh scatter plot, yang menandakan bahwa model regresi linear tersebut sangat sesuai untuk menggambarkan dari hubungan kedua variabel tersebut. Nah, kemudian kita akan menyimpulkan dari hasil analisis korelasi dan regresi
Maka disimpulkan bahwa variabel langkah kaki dan skor kebugaran itu memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat kuat. Dalam artian hubungannya itu bersifat positif dan linear. Artinya setiap pertambahan langkah kaki, maka dia akan meningkatkan dari skor kebugaran tersebut. Dimana apabila kita ambil contoh, apabila langkah kaki bertambah dari 4.000 ke 5.000, maka dia akan menambahkan dari skor kebugaran dari 60 ke 65 dan seterusnya. Seperti itu. Makanya semakin tinggi aktivitas berjalan seseorang, tentunya akan semakin tinggi pula dari tingkat kebugaran seseorang tersebut. Yang mana hasil ini konsisten baik dari nilai koefisien korelasi, nilai T, p-value hingga ke pola scatter plot yang sudah dibuat. Ini memperkuat kesimpulan bahwa langkah kaki harian itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan skor kebugaran seseorang. Nah, mungkin itu untuk penyelesaian dari tugas mingguan shift yang kedua. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.